Sudut Pandang Rahayu. Nah, Ya, saya mau tanya satu nih tentang rebupon, Pak. rebupon. Wah, ini kalau rebupon kan boleh dibilang itu kan Rabu. Rebu kan berarti apa? Berarti kan ngarahnya ke Budo atau Budi. Kalau orang Jawa kan Budo itu sama dengan Budi. Nah, Budi ini berhubungan juga dengan bumi nanti Rebu ini. Jadi Budo petak atau Budi petak ataupun bumi putih. Hmm. Nah, itu adalah Rabu Pon. Sehingga ini sudah sangat menandakan bahwa bumi putih atau nanti budi putih atau budi putih, jadi berbudi yang suci. Hmm. Jadinya kalau orang lahir Rebo Pon itu pasti hubungannya nanti dengan tatanan-tatanan atau keadaan-keadaan yang di bumi. Itu kalau misalkan Rebo Pon berarti akan membawa keadaan yang lebih baik harusnya. Ini Hmm. bakal luhur kahanane yang ngelakokake kahanan kang suci. Jadi akan luhur keadaannya ketika yang lahir di Rebu Ponti menjalankan untuk keadaan yang suci. Bakal sempurna apa yang dilakukan ketika menjalankan bebudi yang suci. Hmm. Nah, wataknya biasanya ini ya berjalan ke keadaan yang suci. Kemudian sabar dan terang hatinya, padang hati ini. Hmm. Tapi ada kelemahan. Kelemahannya kalau sudah. Jadi ini merupakan godaan ataupun eh, rintangannya. Kadang-kadang udah berbuat baik, terus tiba-tiba mungkin nggak dianggap sama orang. Nah, Hmm. akhirnya dia masa bodoh. Nah, ini hal yang harus dihindari. Nah, Artinya masa bodoh kemudian nggak boleh nih ya. Kalau bakal luhur kahanane dan darmone. Jadi sangat jelas sekali bahwa orang Rebupon ini dia akan mengutamakan budi pekerti untuk tatanan yang ada di bumi ini jauh lebih baik. hmm. Nah, cuman ya itu tadi, kalau sudah keluar istilahnya tidak Masa mau bodoh nih. tahu, Tidak masa bodohnya tidak memperdulikan. Nah, inilah yang akan menjadi hambatan. kelemahan dari si Rabupon ini. Jadi Rabupon ini sangat baik, udah otomatis ya orangnya ya pasti akan melakukan suatu keadaan-keadaan, tatanan-tatanan yang berhubungan dengan budi pekerti luhur. Gitu. Jadi kalau kita bicara rebupon tadi, ketika secara kita bersikap masa bodoh ini akan beresiko pada diri kita juga ya Pak ya. Ya, karena kan ibaratnya kan lerwo ing kewajiban, jadi melalaikan kewajiban, gitu loh. Jadi inilah yang akan berdampak negatif kepada tindakan-tindakan yang dikerjakannya. Jadi nggak boleh misalkan tidak memperdulikan nggak boleh. Kalau ada hal yang nggak benar, ya harus segera ditata supaya baik. Nah Itulah Pak, Rabu Pon. ya Gitu. kalau kita bicara Rabu Pon tadi Senin Pon kan sudah dijelaskan hari kejayaannya itu di Kamis Pahing. Kalau Rabu Pon hari kejayaannya apa nih Pak? Rabu Pon kejayaannya ya minimal di Rabu Pon. Itu udah Ini pasti juga di Rabu kejayaannya. Pon juga ya. Jadi kalau Iya. Pon juga salah satu minimalnya adalah di Senin Pon itu sendiri. Senin Pon juga iya. Hmm, Itu istilahnya hari lahir itu adalah hari kejayaan. ya. Rabu Pon ya hari kejayaannya. Gitu. Betul. Nah ini Pak, ini yang mau saya bahas ini. Kenapa saya memilih menanyakan tentang rebupon gitu loh. Jadi boleh Iya. nanti Mas Ferry juga cek bahwasannya kalau kita bicara rebupon itu kan eh, entah benar atau tidak. Karena kan kalau kita bicara hari dan tadi Sabto Parbowo sama Ponco Wacono ini kan tentu kelahiran itu kan ditentukan dengan jam. Kalau lewat Ya, dari, kalau yang saya pahami kalau lewat dari jam 5 sore itu ya sudah walaupun itu di hari kalendernya hari Rabu itu secara Jawa itu maksudnya sudah Kamis kan gitu. betul. Masuknya Kamis. Itu di batas. Jadi entah benar atau enggak. Karena kalau kita tadi yang saya tanyakan bahwa Rebu Pon itu adalah wetonnya presiden kita ini, Pak. Wetonnya Pak apa namanya Pak Joko Widodo ini selaku Ya, Presiden Republik Indonesia. Nah, bahwasanya kalau kita pahami
bagaimana beliau begitu sabarnya dalam memimpin negara ini dengan banyaknya kritikan dan segala macam itu kan beliau menanggapi secara sabar. Kemudian banyak Ya, hal yang sifatnya kalau kita bicara perubahan-perubahan yang terjadi ketika di era kepemimpinan Pak Jokowi itu kan yang dulunya tidak diselesaikan di presiden sebelumnya seperti pendekatan terhadap di provinsi khususnya di Irian Jaya dan segala macam kan hampir disetarakan dengan Jawa. ya. Salah satu Mm, bentuk mm. kepeduliannya beliau. Nah, sangat sangat tertarik sekali ketika tadi hari kejayaannya. Saya sangat tertarik dengan hari kejayaannya adalah ya Rebu, hari Rabu. Rabu Pon. Itu adalah salah satu minimal itu menjadi hari kejayaannya. Ini ada sangkut pautnya ini, Pak. Jadi kalau kita bicara di apa di pemerintahan bahwasanya di eranya Pak Jokowi itu banyak terjadi pelantikan-pelantikan di eranya Pak Jokowi, pelantikan menteri itu banyak jatuhnya di hari Rabu. Apakah ini juga salah satu poin bahwasanya itu adalah satu hari yang baik bagi Pak Pak Ya, Presiden Jokowi? pasti pasti itu adalah hari yang baik bagi Pak Presiden karena kan menentukan hari di hari kejayaannya. Nah, berhubungan dengan hal-hal yang penting yang akan membantu. Misalkan tadi ya apa mengenai apa tadi yang Rebupon mengenai itu ya apa pelantikan atau apa? Pelantikan mungkin pelantikan menteri di Oh, tahun pelantikan menteri ini 2019 kan itu berarti kalau kan kita tahu yang mendukung kinerjanya beliaunya dan kenapa milihnya Rebupon ya karena supaya mendapat sebenarnya bukan kejayaan. izin, sebenarnya bukan Rebu Pon. Jadi kalau kita bicara pelantikan menteri di tahun 2019, salah satunya di tanggal 23 Oktober tahun Ya. 2019 itu kan pelantikan menteri. Setelah Pak Jokowi dilantik di hari Minggu Pon sebagai presiden di tahun 2019, kemudian pelantikan menteri itu dilakukan di tanggal 23 Oktober 2019. Itu secara Sabto Prabowonya itu di hari Rabu, tetapi di Poncowasono itu jatuhnya di Legi. Jadi kalau pelantikannya di 23 Oktober 2019 itu di Rabu Legi. Itu menurut Hmm. Pak Cahyo Aji itu seperti apa? Ya, jadi kalau misalkan pelantikannya di Rabu Legi ya pasti kalau kita melihat dari segi eh, Ponco Poncowasono Sabto Prabowo. Kalau Rebunya udah pasti itu menandakan ya kejayaan dari Pak Presiden. Kemudian kalau kita ngomong itu Rabu Legi, yang kita harapkan adalah ya Budo Manis atau boleh dikatakan sebagai budi manis atau budi kemuliaan gitu loh. Hmm. Jadinya diharapkan para Para menteri. menteri-menteri tadi ini bisa membantu bebudini marang kemuliaan dalam arti hasil karyanya untuk menuju ke kemuliaan gitu Hmm. loh. Kemuliaan siapa ya? Untuk kemuliaan negara, bangsa dan negara Indonesia. Makanya diharapkan semua tindakan-tindakannya itu mengarah ke hal-hal yang menuju kemuliaan gitu. Tapi ada kekurangannya. Hmm. Kekurangannya apa? Kekurangannya kalau mereka menggunakan itu digunakan sebagai angkara murkone. Nah, Hmm. karena sudah mendapatkan suatu kemuliaan, kadang-kadang lupa kemuliaannya ini digunakan untuk siapa? Ya, Harusnya kan untuk rakyat, ya. untuk bangsa dan negara. Hmm. Ternyata banyak digunakan untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang tidak baik. Hmm. Sehingga ada dari Hindari Rebu ya Pak Legi ya. ini, Rebu Legi atau Budi Manis ini ada baik dan ada tidaknya. Hmm. Baiknya ketika dijalankan benar-benar untuk menuju kemuliaan. Tidak baiknya ketika bebudi atau tindakan tadi digunakan untuk kemuliaan dirinya sendiri Hmm. atau terjadi untuk angkara murkanya. Nah, ini yang kurang tepat gitu loh. Jadi Ya, ya ada nilai positif dan ada nilai negatifnya. Kalau nilai positifnya yang terjadi itu bagus sekali gitu ya, loh. ya. Terus kemudian kan setelah 23 Oktober 2019 itu kan juga ada pelantikan lagi nih Pak di Hmm, kita di tanggal 15 Juni ya.
tahun Hmm. 2022 itu di hari Rabu Pahing. Secara Sabto Perbowonya tetap mengambil di hari Rabu, tetapi secara Ponco Wasononya itu diambil di hari Pahingnya. Itu gambarannya seperti apa, Pak Cahaya? Tetap itu merupakan suatu keadaan yang berbeda gitu loh. Nah, ini kalau misalnya kita ngomong ke Rabu Rabu Pahing, sudah pasti itu hubungannya dengan bebudi. Nah, Bebudi. pahing, pahing ini hubungannya dengan sesuatu hal yang sifatnya pahit. Jadi Hmm. bebudi yang pahit. Artinya Nah, ini sebenarnya secara hari itu melihatkan bahwa apa yang diambil di hari itu sebagai diputuskan sebagai hari pelantikan itu ya harapannya Pak Presiden Jokowi itu para menteri yang dilantik di Rabu Pahing itu ya betul-betul kerja benar, karena kalau kita bicara di Rabu Pahing itu menteri yang dilantik itu di Menteri Perdagangan itu Pak Zulkifli Hasan, dan salah satunya adalah Menteri ATR BPN itu Pak Hadi Cahyanto ya. hmm, Di Cahyanto itu di Rabu Pahing. Artinya memang secara permasalahan di negara kita terkait di sisi perdagangan untuk meningkatkan bagaimana perdagangan, kemudian penataan di BPN tanah terkait itu kan ini suatu kerja yang berat ini yang harus harus ya, dikerjakan kan gitu kan. Itu ya. ada hubungannya itu juga enggak, Pak? Kalau menurut eh Ya, mungkin itu juga sudah dipikirkan atau memang mungkin itu sudah digariskan. Ya kita yang nggak ngerti kan dari mana ini sumbernya kan gitu. Tetapi setidaknya begitu itu diambil Rebu Pahing, ya berarti itu adalah suatu hal ya bebudi yang pahit. Dalam arti hal begini adalah suatu tindakan-tindakan yang eh, ada kesulitan-kesulitannya yang dikerjakan hmm, untuk mencapai kemuliaan gitu. hmm, Nah, dalam hal ini ya benar-benar harus dikerjakan dengan kerja keras karena kalau tidak ada kerja kerasnya ya nanti tidak akan jadi. ya, Itu ini makanya dikatakan sebagai eh, Rabu Pahing ataupun Budo Pahit atau Bebudi Kang Pahit gitu. ya. Nah, di sini nih mereka ya satu kalau mau seperti itu ya harus narimo, narimo harus menerima keadaannya. Ya. Kedua ya benar-benar luhur lumakune, jadi harus dikerjakan dengan luhur tindakannya dan mau menjalankan dharma dan keutamaan itu dengan benar-benar dan juga di sini disampaikan bahwa kondisi yang pahit itu harus mau belajar, harus mau banyak mempelajari dan banyak pengetahuannya supaya menjadi sempurna perjalanannya untuk mencukupi untuk menjalani atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi ini sangat kompleks gitu loh. Jadi ya harus Tapi kuat idealnya orangnya, hari baiknya harus Rabu luhur. Pon itu apa, Pak Cahyo Haji? Idealnya hari Gimana? baiknya itu apa? Hari baiknya itu idealnya untuk hari Rabu Pon. Orang yang kelahiran hari Rabu Pon itu idealnya Ya hari baiknya bisa apa? Rabu Pon bisa. Rabu Pon bisa. Rabu Pon aja ya. Rabu Pon ya ada yang lainnya. Misalkan kita ambil misalkan hari Minggu, sorry, hari Sabtu. Contohlah Sabtu, misalkan Sabtu Pahing juga itu hari kejayaannya. Minggu, Pak. Gitu. Kenapa? Kalau Minggu, Minggu enggak? Minggu Pon, Minggu Pon kan ponnya yang oh kejayaannya. yang diambil ponnya ya. Ya yang Kalau diambil kita adalah melihat putihnya. melihat Tuh. pelantikannya Pak Presiden Jokowi di tahun 2019 itu kan pelantikannya itu sekitar tanggal 20 Oktober 2019 itu jatuhnya kan di Minggu Pon ya. Artinya diambil ponnya itu sudah baik ya. Ini mewakili daripada Ponco Wasononya itu sendiri ya. Ya, jadi kan diambil ponnya kan diambil putihnya. Ya, Putih itu kan ibaratnya yang kerja nyatanya atau yang kenyataannya kan ibaratnya kan gitu. Itu makanya diambil putihnya dan itu pun juga minggu kan sebenarnya cahaya cahaya putih kan atau betul. kan matahari yang putih. Matahari yang Suryo kang putih, radite petak, bagas koro atau bagas kara yang putih. Gitu loh. Jadi supaya matahari atau rembulan Pak kalau pon itu. pon itu putih. Kalau minggu itu masuknya ya matahari no, Oh ya bagas koro atau mataharinya ya. radite. Ya, ya betul. Itu. Diambil di Nah, itunya itu matahari.
Ya, Mas Heri jadi ngasih komentar apa? Masih menarik juga ketika pembicaraan ini dibawa ke Pak Presiden ya. Karena Pertimbangan ya. untuk presiden yang selanjutnya juga harusnya dibahas juga. Itu akan lebih menarik juga itu ya. Ini karena gini Pak, kalau di akhir-akhir jabatannya Pak Presiden Jokowi ini sendiri kan tanggal 21 Februari setelah pemilu itu kan ada pelantikan nih Pak AHY itu. Pak AHY itu kan dilantik jadi menggantikan Pak Hadi Cahyanto selaku menteri. Itu kebetulan di 1 Februari 2024 itu jatuhnya di Rabu Pon. Artinya ada satu harapan besar Pak Jokowi kepada Pak Menteri AHY ini agar bisa bertindak seperti Pak Jokowi atau seperti apa ini kalau tuh, ya kan itu jelas kalau kita sebagai orang filosofi Jawa udah tahu Rabupon berarti saya harus disuruh membuat budi tatanan Kang Suci, tatanan yang luhur. hmm, Tatanan yang luhur yang berhubungan dengan pekerjaannya ya, gitu ya. loh. Nah, itu udah jelas bebudi. Jadi arti bebudi itu tindakan. Ya Hmm. harus mau bertindak dan harus membuat suatu hasil tatanan yang baik atau tatanan yang luhur gitu. Itu kalau Berarti kita ketika mendalami dinamik di hari hari kejayaan Pak Jokowi di hari Rabu Pon mungkin juga eh, Pak AHY itu juga mungkin diharapkan juga bisa berjaya juga ya Pak. ya Tak kayak diharapkan juga bisa ini apa ibaratnya kan mengikuti kejayaannya dari Pak Jokowi kan ibaratnya kan Pak Presiden kan tadi kan lahirnya kan Rebu Pon ya. Nah, Hmm. itu kan ya ibaratnya Siapa orang Kak? Jawa ini juga ada istilahnya kesenggol wahyunya lah atau kedapetan inilah wahyunya juga Kalau seperti itu. itu pelantikannya Pak bukan kelahirannya Pak AHY. Ya bukan maksudnya kan kelantikannya kan di Rebu Pon. Rabu Pon ya. Jadi Rebu Pon kan ini dayanya Pak Jokowi kan ini ibaratnya gayanya supaya Pak. juga mendapatkan dayanya dari sang presiden kan begitu. Itu kan sangat bagus sekali. Presiden mau melantik berarti kan kalau presidennya mau melantiknya di hari kejayaannya kan berarti presidennya ini sangat paham sebenarnya. Tidak sembarangan loh sebenarnya. Presiden ini sangat sangat paham, sangat istimewa presiden kita ini gitu loh. Eh, Nah, ini Pak, ini yang ini ini ya, karena kita sudah selesai pemilu 2024 ini. Ini kan hasil daripada pemilihan umum presiden dan wakil presiden kan juga sudah disiarkan sama KPU ini bahwasanya eh, Capres dan Cawapres nomor 2 yaitu Pak Prabowo dan Pak Gibran itu yang memenangkan dalam pertarungan pemilu 2024 jadi presiden dan wakil presiden nih. Nah, kita mau coba telusur nih Pak. Ternyata di dalam pemilu 2024 itu yang diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024 yang lalu itu ya, jatuhnya kebetulan hari Rabu Legi kan gitu. Hari Rabu Legi ini. Kalau kita tadi bicara tentang Rebunya ini kan harinya Pak Jokowi gitu loh. Artinya ini kan Rabu harinya Pak Jokowi, iya, hari ke apa? kayakannya Pak Lahirnya Pak Jokowi kan Jokowi. gitu. Iya, Kemudian heeh. ketika kita bicara leginya itu kan harapannya kan banyak seperti tadi yang kita omongkan bahwa legi ini semacam kayak ada gula ada semut nih sehingga diharapkan di pemilu 2024 itu ada satu kejayaan yang mungkin ini yang diharapkan oleh Pak Jokowi kan gitu kan. Nah, Ya, kebetulan juga yang diusung Pak Jokowi itu adalah dari Capres dan Cawapres nomor 2 yaitu Pak Prabowo Pak dan Prabowo Pak dan Pak Gibran. Gibran. Itu kebetulan menang, Pak. Satu pun Ya, lebih dari 50%. Ini kan apakah hari ini juga itu berpengaruh itu ini? kayaknya juga berpengaruh terhadap Sabto Perbowo Poncoasono gitu loh. Nah, Juga kalau berpengaruh ya. bagi orang kepercayaan mah ya wajar saja gitu kalau mereka menang itu kalau menurut orang kepercayaan Karena gitu loh. gini Pak, ini yang perlu kita pahami nih. Ternyata Pak Prabowo ini terlepas benar atau tidak ya Pak. Karena kalau kita tadi hari apa weton ini kan ditentukan oleh jam. Karena kita nggak tahu nih Pak Prabowo dan Pak Gibran itu lahirnya di jam berapa kan kita nggak tahu. Tetapi ketika di tanggal berapa kita bisa lihat nih di internet nih. Ya, Di Pak Prabowo itu
dilahirkan tanggal 17 Oktober tahun 1951. Kebetulan itu harinya Rebu Pon, sama seperti wetonnya Pak Jokowi. Kemudian Mas Gibran itu di tanggal 1 Oktober tahun 1987 itu masuknya itu di Kemis Legi. Nah, pemilunya itu Rebu Legi, Pak. Jadi Sudah Rebunya itu cocok. dari Sabto, Prabowonya dari Pak Prabowo, kemudian Dapat Rabunya, itu dari Leginya Gibran, dari dari Pak Kemis. Gibran. Nah, ini Otomatis dayanya jagat, dayanya alam semesta iya, pasti bantu mereka berdua gitu iya, loh. iya. Karena daya Rebu dan daya Legi. Ini dayanya Budi, dayanya Bumi dan dayanya Kamulyan. Ini bantu mereka yang harinya sama Iya, gitu iya, loh. iya, iya, iya. Nah itu secara hitung-hitungan Sabto Prabowo Poncowasono. Tapi nggak tahu ini kalau digandingkan dengan itu gimana? Yang pasangan selanjutnya Calon lain, gimana? calon lain. Ya, ini jadi kalau kita urutkan nih Pak dari angka Ya, kemenangan nih. Kebetulan ya, peringkat 2 itu diarahi oleh Pak Anies Baswedan dengan Cak Imin nih. Nah, ya, kebetulan Pak Anies itu di 7 Mei 1969 itu juga ya, di di hari Rebu secara Sabto pra- Prabowonya itu di hari Rabu, kemudian di Ponco Wasononya itu di Kliwonnya. Artinya di Rebunya itu ada nih dapat nih power ya. dari Ini kemana sih pemilunya. termasuk juga itu apa kejayaan. Di Rabunya juga kejayaan Cuma dari Pak Anies. Cak Iminnya itu di 24 September 1966 itu jatuhnya di Sabtu Wage. Jatuhnya di Sabtu Wage. Nah ini Jadi, jadi artinya dayanya hanya separuh yang ya, daya jatuhnya sebutannya hanya separuh nih. separuh ya. Dayanya hanya separuh, dayanya hanya separuh. Dan Caimin itu di Rebu Legi itu juga ada Cak Imin Sabtu salah, Wage. iya maksud saya di Rabu Leginya itu juga salah satu ada eh, kelemahannya. Jadi Salah satu hari Oh, kelemahannya dia hari itu. jadi naasnya ya Pak, hari naasnya. ada kelemahan di situ. Salah satunya ada kelemahannya, sehingga ada kelemahan juga. Sehingganya yang ini hanya Pak Anies Pak saja. Anies ya yang Kemudian ngangkat ya. ada minusnya juga dari Pak ini tadi. Ada minusnya dari Pak Imin. Ibaratnya satu tambah satu ya, satu minus satu ya kosong atau ya nilainya masih kosong lah, ibaratnya gitu. Masih kosong. Nah, kita kalau ngomong begitu, kalau Pak tadi sebenarnya Pak Prabowo tadi kalau kita ngomong itu nilainya Pak Prabowo itu sudah satu, ditambah Gibran itu satu. Nah, sebenarnya di Rebu Legi itu ada minusnya juga satu. Jadi ibaratnya kalau kita ngomong sebenarnya satu plus satu dua minus satu dapat poin satu. Jadi Hmm, satu kalau yang Pak Anies pasangannya tadi kosong misalnya seperti itu. ya. Nah, Nah, yang ini Pak Pak, Ganjar gimana? yang luar biasanya ini kan posisinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD ini kan di peringkat yang ketiga, di mana suatu hal yang nilainya itu sangat apa ya kecil lah, yang sangat mengagetkan nih bagi para Ya, pemilihnya Pak Di Ganjar. luar survei, di luar Di survei luar ya. survei ini karena kebetulan partai yang mengusungnya beliau juga partai besar ini juga sebagai ya, partai pemenang di apa pemilu kemarin di tahun 2024 ini kan juga partainya itu mendapatkan angka yang tinggi. Nah, Pak Ganjar itu kalau kita lihat di tanggal lahirnya itu di tanggal 28 Oktober tahun 68 itu jatuhnya itu di Senen Wage. Kemudian Pak ya. Mahfud MD itu di 13 Mei 1957 itu di Senen Pon, Pak. Nah, ini apakah angka yang kecil ini juga dipengaruhi oleh di hari Rabu Legi karena Pak Ganjar di Senen Wage, Pak Mahfud MD di Senen Pon gitu. Apakah Ibaratnya kenyataannya ternyata Rabu itu hari sialnya hari naasnya mereka berdua ini ya, Pak ya, Hasim?